karena sekarang lagi bulan Ramadan, jadi saya pilih model yang berhijab. Di sini jelas saya penawarannya. Halo teman-teman semua, balik lagi di video partner kolaborasi digital ya teman-teman. Di video kali ini saya bakal sharing beberapa hal tentang persiapan beriklan. Khususnya adalah pembuatan konten atau ads copy teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih di video ini teman-teman yang sudah subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya bisa subscribe. Untuk yang teman-teman belum subscribe silahkan bisa subscribe sehingga bisa dapat beberapa video lainnya, dan selain itu juga sebagai bentuk dukungan juga terhadap channel ini supaya makin berkembang dan terus bikin video-video edukatif lainnya tentang digital marketing teman-teman ya. Nah teman-teman, beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang beriklan adalah selain kita bikin campaign, setting target, juga adalah menentukan atau membuat ads copy-nya atau gambar iklan tersebut teman-teman. Nah di sini saya ada beberapa tips termasuk yang sedang saya akan jalankan juga. Jadi ini persiapan yang akan saya jalankan teman-teman untuk konten iklannya. Biasanya itu saya punya formula dalam hal iklan itu, satu campaign, satu ad set, kemudian untuk tahap testing itu ada sekitar 5 atau 3 sampai 5 konten iklan lah. Bisa dikombinasikan, ada yang single image, ada yang carousel, ada juga yang video. Nah, untuk beberapa konten iklan yang akan saya tampilkan nanti untuk iklan saya ada beberapa referensi teman-teman ya. Barangkali bisa jadi masukan juga kepada teman-teman. Tentunya ini mungkin dari sudut pandang saya, perspektif saya selama beriklan, yang saya lakukan seperti ini. Jadi teman-teman di video ini saya akan menampilkan beberapa konsep gambar ads copy ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah yang single image, yang kedua adalah carousel, dan yang ketiga yang terakhir adalah video. Nah di sini saya punya beberapa contoh ads copy ya teman-teman. Kebetulan jasa saya adalah jasa pembuatan website, sehingga saya dalam hal mengiklan juga tentunya penawaran tentang website. Nah di sini yang akan saya jelaskan dari beberapa konsep gambar iklan yang telah saya buat adalah pertama dari sisi aset ya teman-teman. Jadi kalau bisa dalam hal membuat konten gambar itu ya sesimpel mungkin, tapi informasi atau tujuan atau penawarannya itu bisa tersampaikan dengan jelas ya teman-teman. Sehingga nanti orang yang dapat iklan kita bisa mengerti iklan apa yang sedang dia terima. Nah, yang pertama ini single image saya teman-teman tentang jasa pembuatan website. Di sini jelas website apa saja kategorinya yang bisa saya buat. Salah satunya ada company profile, website perusahaan, website sekolah atau universitas, toko online, dan web pribadi atau web bisnis UKM lainnya. Jadi target marketnya adalah pemilik bisnis teman-teman ya. Ada yang mungkin UKM menengah ataupun yang perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur. Nah, dari gambar ini bisa kelihatan teman-teman dari pengaturan warna ya. Saya memang memberikan identitas warna merah marun seperti ini. Kemudian supaya tidak terlalu banyak warna ya, saya berikan kombinasi warna hitam untuk aset objeknya, laptop dan HP. Di sini kemudian ada warna putih di tulisan. Itu untuk contoh single image yang pertama. Kemudian yang kedua ini menunjukkan apa ya? Ada statistik dari hasil website mungkin yang diperoleh. Dan juga tetap penawarannya jelas, kami jasa pembuatan website, jangkau pasar lebih luas sekarang. Kemudian ada kontaknya di sini, nama usahanya partner kolaborasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sama juga konsepnya, tidak keluar dari tone warna merah artis saya teman-teman ya. Jadi warna hitam dan putih. Kemudian ada contoh, di sini konsepnya contoh memberikan informasi atau gambaran ketika website para pemilik bisnis dibuat adalah seperti ini. Jadi bisa responsif gitu teman-teman ya. Dalam tampilan laptop bisa kelihatan seperti itu jelas, kemudian dalam tampilan mobile juga bisa responsif menyesuaikan ukuran. Dan tidak ketinggalan lagi teman-teman, penawarannya yang penting adalah dapatkan website profesional untuk meningkatkan kredibilitas usaha Anda. Kemudian ada tombol call action-nya konsultasi sekarang. Dan nama bisnisnya partner kolaborasi. Jadi perlu disesuaikan juga ya teman-teman target pasar terhadap konten iklan kita juga. Kalau di sini seolah-olah untuk target marketnya mungkin usia ya 35 sampai usia 45 tahunan lah ya teman-teman, masih masuk konten ini, masih muda. Kalau ada pun mungkin target market yang anak lebih muda lagi itu mungkin lebih banyak pernak-pernik, atau sebaliknya untuk konten targetnya orang tua ya mungkin lebih simple dan tulisannya mungkin lebih besar mungkin gitu. Jadi balik lagi untuk single image ini perlu memperhatikan kombinasi warna, jangan terlalu banyak, kemudian komposisi objek jangan terlalu penuh begitu teman-teman ya. Dan yang tidak ketinggalan sebenarnya ada
tiga prinsip pertama untuk single image ini yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah penawarannya, kemudian yang jelas, kemudian call action-nya yang jelas juga, konsultasi sekarang, dan gambaran hasil ya mungkin walaupun belum 100% sesuai dengan relate-nya konsumen atau target, bisa memberikan gambaran. Kemudian yang selanjutnya ini juga konsep single image yang lain, saya menawarkan perspektif tentang website itu kadang ada yang responsif ya, ada juga yang tidak responsif. Nah ini yang bad itu yang tidak responsif ya, jadi kontennya tuh numpuk di sebelah kiri, numpuk di tengah, numpuk di kanan gitu. Sedangkan ini ada pilihan yang lebih good lagi ya, yang mana tampilannya lebih nyaman dipandang, kontennya bisa tersampaikan dengan jelas dan cukup kontras ya teman-teman. Di sini ada objek orang dalam hal memilih. Kemudian ada 2 headline, ini sebetulnya kalau 1 juga cukup, tapi mungkin karena di sini terlalu kosong, saya masih ada space, ya tinggal saya ingatkan lagi penawaran dapatkan website profesional untuk meningkatkan kredibilitas usaha Anda. Kemudian call action yang terang ya, kontras dengan objek di belakangnya. Di sini headline-nya menunjukkan perspektif tentang responsive web ya, tingkatkan keterlibatan pelanggan dengan website yang responsif. Jadi kenapa saya bikin beberapa teman-teman? Di sini adalah untuk maksudnya A/B testing ya, mana dari sekian konsep iklan ini kan simple ya, tidak ada orang, hanya objek, tulisan. Ini juga mungkin sedikit ada lebih nyata ya, karena ada laptop dan meja kerja. Ini mungkin cukup relate juga. Nah ini yang mungkin melibatkan orang, karena kita itu ketika iklan di Facebook itu iklan dengan manusia teman-teman, jadi perlu mempertimbangkan kira-kira kalau saya dapat iklan ini bakal tertarik nggak gitu kan. Sebagai referensi teman-teman, saya bikin beberapa konten iklan ini di Canva ya. Jadi kalau saya kebetulan nggak bisa tools seperti tools desain yang advance ya. Jadi ya cukup yang terjangkau dari sisi penggunaan gitu ya. Karena kelihatannya Canva sudah bisa mengakomodir ya, cukup bikin saya gitu. Jadi warna tone-nya sesuai dengan identitas bisnis saya, kemudian aset gitu kan. Foto, kombinasi foto ataupun objek. Kemudian ada juga collection. Nah, itu saja teman-teman untuk yang modelnya single image. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan konsep yang carousel ya. Carousel itu kan berarti ada beberapa gambar yang muncul dalam satu tayangan iklan. Ketika digeser ke kiri muncul gambar lainnya. Nah, konsep yang saya buat di sini menggunakan orang juga teman-teman ya. Karena sekarang lagi bulan Ramadan, jadi saya pilih model yang berhijab. Di sini jelas saya penawarannya jasa pembuatan website dan contoh website yang akan dibuatnya seperti apa supaya tergambar calon konsumen itu. Kemudian slide yang kedua, hasil website itu akan seperti apa? Kalau di sini saya tuliskan jangkau pasar lebih luas dan datangkan calon konsumen. Jadi supaya tergambar oleh konsumen bahwa dengan punya website itu akan menjangkau pasar lebih luas dan mendatangkan calon konsumen. Di sini ada detail sedikit dari hasil websitenya berupa landing page, tampilan depan, tampilan belakang gitu. Dan yang terakhir tidak lupa adalah call action-nya. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi. Jadi ajakan konsultasi. Itu konsep carousel yang pertama. Atau juga hampir sama tulisannya, memang beda model saja teman-teman. Di sini ada juga model lainnya, perempuan juga, jasa pembuatan website. Hampir sama, hanya beda modelnya. Di sini saya pakai apa ya namanya, transisi mungkin ya istilahnya apa? Karena bukan orang desain yang betul-betul kompeten barangkali ya, jadi tidak mengerti istilah-istilah. Jadi mungkin ini istilahnya apa ya? Kontras gitu apa? Gitu. Sama kesannya ya seperti ini. Nah, itu teman-teman konsep carousel yang saya buat untuk nanti iklankan. Jadi mengenalkan jasanya apa, kemudian hasil yang dibuatnya akan seperti apa, dan terakhir ajakan konsultasi atau call action. Sudah 2 ya konsep iklan yang sudah saya jelaskan. Yang terakhir adalah konsep iklan video. Nah, ini halo teman-teman semua, pusing gak sih gimana online-kan bisnis kalian? Untuk video ini sebelumnya saya buat bikin dulu mulai dari mana sih? struktur atau terus belum lagi ada masalah yang disampaikan dalam video copywriting-nya kayak gimana, call action-nya kayak gimana, kemudian harus tampilannya kayak gimana. Aduh, bingung banget kan? Tapi tenang teman-teman, ada partner kolaborasi digital, agensi jasa pembuatan website yang bakal bantu bisnis kalian meningkat eksistensi dan kredibilitasnya lewat sebuah website. Kami bisa bantu bikin web bisnis yang sesuai dengan identitas bisnis kalian. Mau itu dari domain, layout, visual, copywriting, collection, dan tentu saja tampilan yang responsif. Jadi mau dibuka dari laptop atau HP, tampilannya bakal tetap oke. Nah teman-teman, dengan website profesional, bakal bawa bisnis kalian ke level berikutnya. Jadi bisa jangkau pasar lebih luas dan dapat leads, prospek calon konsumen yang banyak lagi.
Tunggu apa lagi teman-teman? Yuk konsultasi bikin web bisnismu sekarang juga. Ini melibatkan orang asetnya, tapi belum begitu terlalu nyata ya. Sebetulnya saya juga akan ada rencana membuat konten yang sama, tapi pakai orang yang lebih nyata. Ini saya udah ada. Tinggal nanti rencana mau diedit, ini mungkin backgroundnya tinggal saya remove, tinggal ditempel ke video yang tadi gitu kan. Halo teman-teman semua, kalian pusing gak sih gimana? Teksnya sama seperti yang video sebelumnya, hanya bedanya ini adalah gambar asli orangnya gitu ya. Website itu kan mulai dari domain, kalian pilih di mana, beli di mana, kemudian dikirim copywritingnya kayak gimana, call actionnya kayak gimana. Kenapa saya membuat posting ada orang juga teman-teman? Karena balik lagi yang namanya Facebook, kita ngiklan itu ya tentunya kita ngiklan sama orang. Jangan sampai target market yang kita capai itu tidak merasa bahwa itu cukup relate dengan dia. Kalau kadang kita ngobrol itu enaknya ngobrol sama orang langsung ya dibanding ngobrol chat WA karena cuma baca tulisan, itu lebih seru berinteraksi dengan orang langsung. Harapannya dengan konten yang seperti itu bisa memberikan konversi yang lebih tinggi lagi. Bikin website kalian sesuai dengan identitas bisnis kalian, mulai dari pilih domain, copywriting, tentuin call action, dan tampilan yang responsif sehingga bisa dibuka dari laptop. Sudah cukup lah ya. Nah, jadi itu ya teman-teman sudah tergambar dari konsep yang saya buat bahwa ketika saya membuat konten iklan di Facebook itu akan memperhatikan beberapa hal. Pertama ya tentunya yang pertama semua iklan itu sifatnya testing. Ketika sudah ada yang CTR-nya bagus, konversinya bagus, ROAS-nya juga bagus, itu akan bisa di scale up. Tuh. Sini ada beberapa referensi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu saja barangkali teman-teman di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi, barangkali ingin menaikkan produk atau jasa teman-teman di iklan digital menggunakan Facebook, silakan bisa konsultasi di nomor yang akan saya tulis di deskripsi nanti. Ataupun teman-teman yang ingin kursus privat cara beriklan di Facebook juga bisa menghubungi saya di nomor yang akan saya tulis di deskripsi nanti. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Saya sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.